Hadirin disilakan duduk kembali. Baik, kita mulai. Sidang perkara nomor 34 garing PU garis datar Romawi 18 garing 2020, pengujian Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada pemohon, mungkin ada prinsipal yang hadir untuk memperkenalkan diri. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Sebelumnya mohon izin saya mau buka maskernya Yang Mulia karena ngembun di kacamata Yang Mulia. Monggo. Terima kasih Yang Mulia. Yang hadir saya Muhammad Soleh sebagai kuasa hukum. Di samping kanan saya adalah prinsipal pemohon, yaitu atas nama Singgih Tommy Gumilang Sarjana Hukum. Samping kiri saya pemohon prinsipal atas nama Runik Erwanto Sarjana Hukum. Di belakang yang hadir Yang Mulia Advokat Toto Surya Sarjana Hukum. Di sampingnya Advokat Novan Dwi Kartika Sarjana Hukum. Terima kasih. Ya, baik. Ini kan Pak Soleh sudah biasa beracara di MK ya. Jadi sudah memahami hal-hal yang terkait dengan proses beracara. Saya persilakan nanti untuk menyampaikan pokok-pokok dari permohonannya saja ya. Ini kalau dibacakan cukup tebal pokok-pokoknya ya. Sebenarnya 11 halaman, tapi pokok-pokok dari 11 halaman ini ya. Silakan Pak Soleh. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permohonan uji material ketentuan pasal 55 ayat 1 sepanjang kata orang Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 128 terhadap pasal 28D ayat 1 dan pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pemohon 1 atas nama Runik Erwanto Sarjana Hukum, alamat Jalan Karanganyar 3, Loktabat Utara Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Pekerjaan advokat. Pemohon 2 atas nama Singgih Tommy Gumilang Sarjana Hukum, alamat Jalan Wadassari RT 11 RW 002 Pondok Betung Kota Tangerang Selatan, Banten, pekerjaan advokat. Dalam hal ini akan mengajukan tadi yaitu pengujian pasal 55 ayat 1 sepanjang kata orang Undang-Undang nomor 6 tahun 2018. Mohon izin Yang Mulia, karena gugatan ini, permohonan ini dibuat pada bulan April sehingga banyak isi-isinya ini yang nanti akan kita revisi sudah tidak sesuai dengan perkembangan. Yang pada pokoknya kedua advokat ini, pemohon ini pertama merasa dirugikan, pintu masuknya adalah... Sebentar Pak Soleh, yang saudara bacakan ini kan yang sekarang ini ada, yang sudah saya disampaikan betul, ya. Yang Soal Mulia. revisi itu nanti, Betul. yang sekarang aja, silakan. Jadi kedua advokat ini tidak bisa ikut persidangan bulan kemarin pada saat diberlakukan PSBB dan pesawat terbang itu tidak bisa beroperasi. Nah, tetapi yang diinginkan oleh teman-teman advokat ini, pemohon ini adalah terkait ketidakberanian dari pemerintah di dalam menerapkan karantina wilayah, di mana pasal 55 ayat 1 tentang karantina wilayah ini pernah diakui oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo pada saat acara Mata Najwa ditanya kenapa kalau PSBB diterapkan model seperti sekarang, faktanya kurva penyebaran COVID-19 itu semakin hari semakin meningkat. Pada saat permohonan ini dibuat kisaran masih 10.000, tapi sampai 10 Juni terbukti tingkat nasional positif corona sekitar 34.316. Nah,
ini menunjukkan tambah hari yang menurut pemohon bahwa sangat tidak efektif PSBB di dalam menekan angka penyebaran COVID-19. Nah, pemohon mempelajari Undang-Undang 6 2018, ternyata ketidakberanian ini bukan pada soal ketidakmampuan membuat kebijakan karantina wilayah, tetapi oleh Presiden dikatakan dalam acara Mata Najwa bahwa ada konsekuensi ketika karantina wilayah itu diberlakukan atau dengan lockdown. Maka untuk Jakarta harus menyiapkan anggaran 550 miliar. Belum Jabodetabek, yang lain-lain. Belum lagi Surabaya dan lain-lain. Artinya menurut pemohon, ketidakberanian ini bicara soal angka-angka, bukan pada ketidakmampuan personil ketika rapid test, ketika pada soal tenaga kesehatannya. Nah, setelah kami baca ternyata di dalam pasal 55 ini, pasal 55 ayat 1 ada klausul yang secara lengkap kami bacakan. Ayat 1, selama karantina wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Nah, makna orang ini adalah bisa miskin, bisa kaya, laki, perempuan, tua, muda, semua. Karena ini yang oleh Presiden dianggap ini sangat membebani, tidak mungkin dilakukan karantina wilayah kan itu. Nah, kalau 550 miliar tentu maka belum biaya kesehatan pengobatan orang-orang yang sudah positif COVID, tentu anggarannya akan semakin membengkak. Padahal menurut Undang-Undang Dasar Pasal 34 ayat 1 sudah jelas, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Mestinya menurut pemohon, orang itu yang tertulis di dalam kata atau kalimat yang menurut pasal 55 ayat 1 mestinya adalah orang miskin. Bukan seperti advokat, bukan lagi kelas menengah, bukan lagi orang kaya. Kalau dihitung kelas menengah, orang yang mampu, tentu negara tidak punya kemampuan anggaran untuk menghidupi banyak orang ini. Maka dua pemohon ini ingin ada tafsir konstitusional bersyarat dari Mahkamah Konstitusi bahwa terhadap pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 2018 tentang karantina kesehatan harus dimaknai orang miskin, bukan berhenti kepada orang yang di sini akan berlaku untuk semua orang. Sebab menurut pemohon tidak ada jaminan pandemi corona ini akan berhenti pada bulan Juli, tidak ada jaminan pandemi corona ini akan berhenti sampai bulan Desember. Yang kami khawatirkan kalau kasus pandemi ini tidak selesai-selesai, sementara PSBB terbukti tidak berhasil menekan, dan sekarang pun seperti Surabaya Raya juga sudah dilonggarkan, mau diganti dengan new normal, maka ketika pandemi itu akan semakin meninggi, tentu bagi pemohon sangat dirugikan. Sebab apa? Sekarang ini pun pekerjaan-pekerjaan dari pemohon ini banyak yang terbengkalai. Untung kami para pemohon yang unik ini dari Kalimantan bisa masuk Jakarta, tapi yang sebelum-sebelumnya tidak masuk. Jadi sekali lagi keinginan dasar dari para pemohon yang mulia di dalam uji materi pasal 55 ayat 1 ini adalah bagaimana ada tafsir konstitusi dari Mahkamah Konstitusi supaya kata orang ini dimaknai sebagai hanya orang miskin yang ditanggung, yang berada ini yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Nah, terkait di sini hanya tertulis pemerintah pusat, menurut pemohon tentu ketika pemerintah pusat mengajak pelibatan dari pemerintah daerah tidak akan lepas tangan, tetap akan membantu seperti sekarang ini ketika PSBB diberlakukan, pemerintah daerah juga banyak ikut berpartisipasi. Dan faktanya yang mulia, PSBB ini rasanya adalah rasa lockdown.
karantina wilayah. Sebab orang tidak boleh keluar Jakarta, orang tidak boleh masuk Jakarta, orang masuk Surabaya yang harus di-screening. Yang itu kalau dibaca di pasal 55 terkait PSBB sama sekali tidak mengatur itu. Dan ini lebih kepada apa yang diatur di dalam karantina wilayah. Ini yang mulia penjelasan terkait permohonan kami. Dan saran dari majelis hakim sangat kami tunggu untuk perbaikan nantinya supaya akan mempertajam di dalam permohonan kami. Mungkin para pemohon ada yang nambahi, prinsipal? Cukup. Cukup yang mulia, terima kasih. Petitumnya disampaikan. Oke. Petitum berdasarkan segala yang diuraikan di atas, para pemohon memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memberikan putusan yang dalam amarnya sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 55 ayat 1 sepanjang kata orang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 128 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Menyatakan pasal 55 ayat 1 sepanjang kata orang Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan harus dinyatakan konstitusional bersyarat dengan makna orang miskin. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Soleh. Jadi begini, sesuai dengan Undang-Undang MK pasal 3